Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, pendengar, jamaah kajian Bima Sakti yang berbahagia, yang mendapatkan Rahman Rahim dari Ilahi insyaallah. Mari kita pada kesempatan ini kita ikut andil untuk memberikan masukan ke dalam masyarakat dan pemerintah tentang fenomena wabah penyakit corona yang sedang melanda seluruh negeri dalam kondisi pandemi ini. Wabah ini terus terang adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun wabah-wabah sebelumnya pernah terjadi yang diduga adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Jadi tolong saya kembalikan, wabah yang demikian itu bukan tentara Tuhan untuk membinasakan umatnya, akan tetapi ini kesalahan manusianya itu sendiri. Dan yang kedua, wabah ini tidak bisa, hadirin sekalian, pirsawan, ditolak dengan hanya doa-doa, istighosahan, dengan kemudian yang disebut dengan kunut dan sebagainya, sebagaimana statement beberapa tokoh di masyarakat. Dan hal yang demikian ini memerlukan sebuah analisis yang rasional. Nah, pada kesempatan ini saya ikut andil apa sebetulnya wabah corona ini. Beberapa video saya sampaikan di sini atas dasar penelusuran daripada dunia internet. Mudah-mudahan ini bisa meluaskan wawasan kita semua dalam bersikap. Di sini saya ingin memberi petunjuk bahwasanya sel tubuh kita itu pada dasarnya merupakan pabrik protein yang senantiasa selalu menghasilkan secara konstan. Dalam hal ini ada kode genetik atau kita kenal DNA yang mampu untuk melakukan pengontrolan aktivitas agar supaya mesin-mesin pembuat protein itu selalu jalan. Nah, virus juga mempunyai mekanisme kode genetik yang mengontrol hal yang serupa seperti itu. Pada saat terjadinya virus itu melakukan infeksi, yaitu penempelan pada permukaan sel inang, dalam hal ini manusia, kemudian dia akan masuk sebagaimana masuknya kuda Troya dalam cerita-cerita kuno. Kemudian virus itu akan melepaskan DNA-nya dan membajak mesin pembuat protein dari sel inangnya. Maka setelah itu fungsi inangnya akan diambil alih oleh dia sebagai alat perakit DNA-nya dan akhirnya dia menghasilkan ribuan jutaan zarah virus baru. Nah, seperti itu. Video berikutnya saya ingin menunjukkan kepada Anda semua sebuah hasil penelitian orang di Jepang ini untuk menunjukkan bagaimana penularan itu bisa terjadi melalui bersin dan bagaimana reaksi bersin ini difoto secara ini sangat canggih sekali. Melalui percobaan ini Anda bisa melihat seorang yang dicoba untuk bersin buatan dirangsang, kemudian lihat kita memancar itu ingusnya, ludahnya ke sekitar permukaan dirinya dan permukaan ruang di mana dia eksis, sehingga dengan demikian ini menjadi sebuah sumber inokulum, karena di dalam partikel-partikel tetesan ini tadi mengandung ribuan bahkan jutaan virion virus yang bisa terbawa oleh udara. Apalagi kalau yang bersangkutan itu ngobrol berhadapan di dalam sebuah ruangan, maka
udara yang dihembuskan oleh mulutnya itu tadi akan menyemburkan jutaan tetesan-tetesan air ludah ke udara. Ini kita bisa melihat dari video ini yang difilmkan bahwa di sekitar kedua orang yang berhadapan, kalau Anda berhadapan dengan orang yang kena virus itu, jangan dianggap itu sesuatu yang sederhana. Bisa saja seseorang itu mungkin tidak sakit, akan tetapi dia ludahnya sudah penuh. Tidak sakitnya itu karena mungkin dia imun, tapi Anda yang rentan kemudian terkena tetesan-tetesan ludah daripada yang sakit itu, maka Anda akan menjadi inang daripada orang yang daripada virus, daripada orang yang sakit itu tadi. Percobaan ini sangat menarik karena menggunakan simulasi komputer. Di sini kita bisa melihat bagaimana sekitar permukaan orang itu tadi dipenuhi dengan tetesan-tetesan air liurnya, ingusnya, dan ini seseorang yang menghembuskan di dalam sebuah ruangan yang banyak orang dalam bentuk populasi ya, berwarna kuning dan merah ini seperti ini, itu aslinya, kemudian akan menyentuh kepada beberapa orang yang ada di sekitarnya ini, dan Anda bisa melihat pada video berikutnya, inilah virion-virion virus yang berwarna merah ini yang kemudian akan menyebar di sekitar daripada ruangan itu tadi, dan insya Allah itu siapapun yang berdiri di situ itu akan menjadi inang baru daripada virus yang disembuskan oleh orang yang membawa atau orang yang sakit itu tadi kepada populasi manusia di sekitarnya. Ini sangat berbahaya karena siapapun tidak akan bisa menolak sunnatullah ini karena dia adalah hukum alam. Nah, di dalam ruangan khususnya yang ber-AC seperti ini tadi, itu jangan dianggap itu adalah steril karena partikel-partikel virus itu melalui udara disebarkan seperti ini, percikan-percikan air, embun yang ada di situ tadi memenuhi semua ruangan ini tadi, sehingga Anda masuk di dalam ruangan ini, Anda akan menjadi inang yang baru bagi masuknya virus seperti video yang pertama itu tadi. Oleh karena itu Anda harus berhati-hati di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, karena memang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Sehingga kalau video tadi kira-kira dia aktualisasikan di dalam tetesan-tetesan atau sumber daripada inokulum ini, kira-kira seperti yang warnanya kuning ini menyembur kemana-mana, dan ini manusianya akan membawa kemana-mana sesuai dengan aktivitas dan transportasi manusianya yang sudah terinfeksi. Satu contoh misalnya, apakah itu ada pengajian di dalam masjid sebagaimana dalam video ini, mana saya menyampaikan pengajian ini di Bali pada satu waktu dengan populasi manusia ini yang demikian banyak. Di sini maka akan menjadi sumber infeksi apabila yang satu sakit, dan ini akan menyebar di dalam ruangan masjid itu sendiri. Tidak peduli di situ ada istighosah atau di situ menyebut nama Tuhan, di situ ada istighfar dan sebagainya, sunnatullah itu akan berjalan sebagaimana yang saya sebutkan. Demikian juga misalnya ada
sebuah ritual Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan seperti ini juga, maka ini juga akan menjadi sebuah medium untuk terjadinya penularan virus sebagaimana dalam video tadi yang kita lihat bersama. Dalam peribadatan haji atau umroh juga sama, itu tidak ada perkecualian, apalagi misalnya di dalam tawaf yang kita tahu itu berdesak-desakan manusia, kadang mencapai jutaan orang dalam waktu yang bersamaan itu untuk melakukan tawaf, maka bersinnya mereka akan menjadi sebuah alat transportasi yang baik untuk menyebar kepada seluruh umat manusia, dan ini akan dibawa ke negaranya masing-masing sehingga itu akan menular di negara itu. Apabila pola itu yang sama dilakukan, maka wabah itu pasti bukan semakin kecil, akan tetapi semakin meluas. Dalam hal keseharian, misalnya di pasar, satu contoh dalam video ini, kita bisa melihat aktivitas manusia yang berdesak-desakan tanpa kesadaran sosial publik tentang mewabahnya daripada penyakit ini. Juga ini membahayakan untuk nilai-nilai kemanusiaan, dan ini harus disadari oleh masyarakat bahwa ini harus dipelajari bersama dan harus merupakan tanggung jawab bersama. Karena apa? Karena virus ini mempunyai pola sebagaimana dalam video ini, data yang saya ambil daripada yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan, di mana polanya yang biru itu adalah data-data yang di-plotting, sedangkan garis merah itu adalah satu pola eksponensial secara statistik dengan rumusnya Y sama dengan 37 itu pangkat sekian, dan ini tingkat daripada validitasnya tinggi 93%. Ini harus dilakukan, yang merah itu ditundukkan dengan tindakan seperti gambar biru itu tadi. Kenapa ini harus dilakukan? Karena pola eksponensial ini mempunyai rumus sebagaimana dilihat di sini. Anda bisa lihat rumus laju perkembangan infeksinya sebagaimana R itu disebutkan. Di sana kita akan bisa lihat ada laju infeksi R, T waktunya, dan populasi manusianya ada. Sehingga apabila data-data itu dimasukkan ke dalam rumus ini, maka R sudah bisa dihitung, yaitu laju infeksi ini tadi sekitar 0,073 unit per hari. Unitnya adalah manusia per hari, karena memang data ini diambil harian. Berarti apabila terjadi pengobatan manusia sebanyak 1.000 orang di dalam harian, maka akan terjadi peningkatan infeksi 73 orang per hari. Kalau ini diteruskan dalam ribuan lebih daripada itu seperti haji dan umroh seperti itu tadi yang dalam jutaan, Anda bisa membayangkan berapa ribu orang akan terinfeksi, dan itu sangat berbahaya. Maka jalan keluarnya adalah melakukan pencegahan, pengendalian, tindakan. Satu, cegah penularan via host manusia yang terinfeksi kepada yang sehat. Pekerjaan dengan melakukan apa yang dinamakan sekarang dengan lockdown atau pembatasan aktivitas manusia, ini sifatnya tuh pencegahan, bukan penyembuhan. Yang kedua, harus ada political will pemerintah dengan konsekuensinya memang berat. Jangan berpikir tentang hanya ekonomi atau politik, akan tetapi humanity, kemanusiaan dan kebangsaan, supaya bangsa ini tidak binasa. Karena bisa saja bangsa hilang oleh karena wabah, peperangan, atau kelaparan. Ini ada risiko apabila di lockdown, maka pemerintah harus menurunkan anggaran. Ambil itu dana-dana dari pejabat-pejabat yang duitnya sudah banyak untuk kemaslahatan manusia.
meningkatkan kekebalan dengan kurangi stres, makan yang halal, kurangi makan babi atau hilangkan, bergizi, beristirahat, dan vaksinasi tentunya. Kalau ada, sampai sekarang belum ada. Ini satu contoh tindakan dengan melakukan lockdown pada Masjidil Haram yang kita lihat bersama. Di sana menjadi longgar, menjadi kosong, sehingga kontak individu dengan kontak yang lain insya Allah menjadi nol, menjadi kecil, sehingga perkembangan eksponensialnya akan menurun, akan hilang, R-nya itu akan melambat, dan insya Allah dengan pencegahan seperti itu tadi akan mengurangi orang yang terinfeksi dan orang mati akibatnya. Ini tanggung jawab bersama apabila itu sudah didengungkan atau diproklamirkan oleh pemerintah. Karena ini merupakan masalah ibadah. Hikmah yang bisa diambil adalah satu, terjadinya wabah ini bukan tentara Tuhan yang diturunkan untuk membinasakan umatnya, bukan. Akan tetapi itu karena merupakan tindak tanduk manusia itu sendiri. Silahkan baca Quran surat 43 ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan apabila kamu kembali. Yang kedua, ini datangnya bisa sewaktu-waktu. Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datangkan menimpa penduduk itu pada malam hari atau pada siang hari pada saat mereka beristirahat. Al-A'raf surat ke-7 ayat 4. Yang ketiga, pada dasarnya wabah itu berlaku sifatnya umum. Ini ustadz, ulama jangan menganggap Anda itu sakti. Tidak. Ini Qur'annya. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Artinya kamu juga bisa. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Al-Anfal ayat ke-25. Yang keempatnya yaitu Anda bisa membaca, dan pasti kami akan timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia ini sebelum azab yang besar di akhirat, supaya mereka itu mau kembali ke jalan yang benar. Di sini rahmat-rahmin Tuhan, orang yang berbuat zolim itu dikasih agar supaya mereka mau kembali. Silakan baca surat ke-32 ayat 21. Dan apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji? Ini untuk orang yang beriman. Kalau Anda kena itu tadi, itu merupakan ujian. Karena memang sunatullahnya seperti itu. Al-Ankabut ayat 4 ayat kedua. Nah, bagaimana sikap kita tadi? Maka sikap kita sudah kita lakukan, ikhtiar sebagaimana saya sebutkan di atas. Yang lain adalah kita meminta kepada Allah, sebagaimana Ayub ini meminta kepada Allah, Rabbahu ani masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa dengan penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Artinya kita minta diproteksi, minta disehatkan kembali, minta dijauhkan daripada penyakit itu. Maka insya Allah akan kami kabulkan, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan kepada keluarganya, kepada awal daripada kesehatannya, sebagai sebuah rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang mengimani kami. Silakan di dalam surat ke-21 ayat 84 atau itu semua merupakan sebuah jalan untuk kita semua mau melakukan sebuah evaluasi dengan menimba daripada setiap hikmah daripada kejadian itu. Pasti
itu sangat menguntungkan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, pirsawan, bahwa virus itu merupakan organisme hidup yang berkembang dan bertahan dalam organisme hidup yang lain, bisa manusia, binatang, secara sunnatullah, mengikuti hukum alam, hukum Allah. Yang kedua, manusia merupakan inang yang dapat sakit dan mati berdasarkan imunitasnya, bukan agama, ras, keimanan seorang, kafir dan tidaknya. Yang ketiga, usaha medis dan sosial untuk saling menjaga sesama agar supaya tidak tertular, merupakan jihad fisabilillah untuk menekan wabah daripada penyakit supaya meluas. Yang ketiga, doa atau bentuk ritual hanya merupakan penyerahan terhadap takdir ilahi, dan mudah-mudahan kita semua dimaafkan. Astaghfirullah.